Selamat malam. Baru saja sembuh dari masalah dualisme kepemimpinan, Partai Golkar kembali bergejolak. Mega skandal korupsi KTP elektronik yang menyeret nama Ketua Umumnya Setia Novanto memantik pergolakan di internal partai. Sejumlah elemen di partai beringin berinisiatif membuat gerakan atas nama penyelamatan partai. Penyelamatan ini dimaksud salah satunya dengan mempertimbangkan kepemimpinan baru mengganti pucuk pimpinan partai meski sang ketua umum belum berstatus tersangka. Lalu mengapa gerakan penyelamatan terkesan diinisiasi begitu cepat? Benarkah ada persaingan elit partai di balik wacana penyelamatan partai? Kami akan mengulasnya malam ini. Bersama saya Alvito di Nova Gintings. Anda menyaksikan AFD Now. Imigrasi resmi melakukan pencekalan ke luar negeri selama 6 bulan kepada Setia Novanto. Pencekalan dilakukan setelah KPK melayangkan permintaan cekal terhadap Ketua Umum Partai Golkar itu kepada Kementerian Hukum dan HAM. Pencekalan ini tentu tak lain dan tak bukan ada kaitannya dengan dugaan kasus KTP elektronik. Sebagian pihak menilai ini langkah maju atas keseriusan KPK memberantas korupsi. Namun di lain pihak, tindakan KPK ini keliru dan bertentangan dengan undang-undang. Terlepas dari pro kontra tersebut, saya lebih tergelitik pada Setia Novantonya, bukan pada komentator kasusnya. Saya jadi bertanya-tanya, memang kapan sih Pak Novanto tahu bahwa ia dicekal ke luar negeri? Kapan, Pak? Ya, masalah pencegahan di luar negeri, saya baru tahu tadi. Pak Setia Novanto baru tahu tadi. Saya kaget sekali mendengar jawaban ini. Ini sudah 3 minggu sejak pengumuman, Pak. Saya lebih terkejut setelah sadar bahwa rekaman video tadi diambil 11 April lalu. Lalu apa sikap sebenarnya dari seorang Setia Novanto terkait dugaan kasus KTP elektronik ini? Terlebih semenjak mata KPK menyorot tajam ke sosok Ketua DPR ini. Saya menghargai dan tentu apapun yang diputuskan, saya sangat memberikan dukungan atas proses hukum yang berlaku di Indonesia. Dan tentu saya siap kapanpun yang akan diundang atau dipanggil oleh KPK, karena ini adalah proses hukum yang harus saya patuhi dan saya setiap saat selalu siap untuk diundang. Siap diperiksa dan dipanggil kapanpun. Kami berharap perbuatan Pak Novanto sejalan dengan ucapannya. Jangan seperti salah satu tersangka EKTP yang satu itu. Ya, tak perlu sebut nama. Waktu menjadi saksi, galau sana-sini lalu bikin kontroversi. Setelah menjadi tersangka, mangkir dari panggilan. Alasannya karena sedang menempuh pra-peradilan. Maka jadilah ia orang yang dicari KPK dan polisi. Kita bergeser sedikit. Kalau dalam seni musik ada yang namanya backing vokal. Suaranya tak dominan namun membuat irama musik ia menjadi semakin menarik. Masalahnya di dunia politik tak jarang si backing vokal lah yang justru suaranya lebih keras. Ujung-ujungnya paduan suara mereka lebih mirip boy band yang membawa irama sesuai keinginan bersama dengan porsi yang tak jauh beda. Ini contohnya. Cuman saja apabila kita kaitkan dengan aturan yang ada, terutama keputusan Mahkamah Konstitusi, itulah barangkali yang dipermasalahkan oleh fraksi Partai Golkar, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi bila mana orang yang terkait dengan hukum sebelum punya kedudukan hukum yang pasti itu tidak boleh dicekal. Itu aja saya kira. Jadi nggak usah itu. Jadi nggak ada maksud dari fraksi maupun DPP untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum di KPK, Pak? Nggak ada. Itulah dari awal proses kita dalam menghormati proses hukum itu sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan hukum yang ada. Logika musik seperti yang saya kemukakan tadi menjelaskan dalam konteks politik, aspirasi seringkali muncul bukan dari aktor atau tokoh utama. Kita saksikan contoh selanjutnya. Di mana letak keadilannya? Harusnya lembaga penegak hukum itu kan harus patuh terhadap aturan hukum. Kenapa ketika ada lembaga penegak hukum yang bermasalah kok minta juga pengampunan? Menggunakan pressure, menggunakan demo, mengerahkan massa. Itulah solidaritas daripada teman-teman muncul gitu loh. Sebagai anggota dewan kok kesannya ini ada semacam unsur ketidakadilan gitu loh. Teman-teman mesti sama pandangan sepertinya. Tidak mungkin Pak Setia Novanto itu kan kabur atau melarikan diri, itu nggak mungkin. Di situ
muncullah solidaritas. Soal nanti ada celah hukum untuk mengajukan gugatan, itu kita sadar gitu loh. Pemahaman itu bukan karena intervensi, tapi semata-mata hanya dalam rangka untuk tugas-tugas kenegaraan. Bagaimana? Kemampuan vokal para politisi ini tentu membela sang ketua. Tapi seperti apa pandangan seorang senior Partai Golkar? Politisi ini betul-betul senior. Lebih atau lahir 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Membangun karir politik sejak tahun 60-an. Pernah menjadi ketua fraksi meski akhirnya diberhentikan. Pengalaman membuktikan ia sudah banyak makan asam garam di dunia politik. Baiklah, kita tanyakan saja pada Pak Kahar Muzakir sebagai seorang senior. Apa pandangan Anda tentang masalah Pak Novanto ini, Pak? Ya biasalah, itu orang politik tuh paham lah kemana, bagaimana arahnya orang-orang itu, ya kan? Menjadi ketua partai itu kayak pohon tinggi, apalagi ketua umum partai langsung ketua DPR. Waduh, pohon menjulang tinggi, biasa ngikutin beliau segala macam menerpa. Biasa saja ya, Pak ya. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin. Apalagi sekelas Setia Novanto. Menarik melihat sikap positif Kahar Muzakir ini. Tenang, seakan tidak ada persoalan berat. Soal masalah, Golkar sudah terbiasa menghadapinya. Ya kan, Pak? Kita sudah antisipasi segala sesuatunya. Kami ini pernah dapat masalah, seperti ini sudah malam sekali dan menang pemilunya. Ya dulu kan pernah kan, partainya sampai dibubarkan, ya kan. Tapi begitu milu menang. Rakyat percayalah sama Golkar. Ya, katanya rakyat percaya sama Golkar. Tapi bagaimana mau percaya jika di internal partai sendiri ada pergesekan yang cukup berbahaya? Begini persoalannya. Sejumlah kader resah, status Setia Novanto bisa menyandera citra partai beringin menjelang Pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019 mendatang. Sejumlah kader muda menyerukan konsolidasi internal menyelamatkan partai. Namanya juga kader muda, maunya cepat-cepat. Mereka mendesak konsolidasi tanpa perlu menunggu status Setia Novanto meningkat menjadi tersangka. Persoalan kita bicara tentang kemarin kemelut perbedaan antara Bu Rizal dan kami waktu itu pada saat itu berbeda dengan ini. Ini kan tidak sulit karena memang ketua umum hampir pasti menjadi tersangka dengan kasus ini. Ini kita harus pahami. Sekarang sudah pencekalan. Jadi bagaimana Golkar mengambil sikap yang proaktif untuk menyelesaikan ini demi partai. Partai ini yang perlu kita selamatkan dari semua. Kita sedang coba untuk wacanakan dengan berbagai macam opsi. Tentu landasan itu adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kita pasti ada aturan di situ. Yang aturan ini harus terikat dengan perundang-undangan. Seperti perundang-undangan itu kita lihat di PKPU maupun di undang-undang partai politik dalam proses-proses tahapan ini kan harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen. Sekjen Partai Golkar langsung mengklarifikasi pernyataan Yoris. Ia menegaskan tidak ada langkah khusus terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik. Pendapatnya menyeratkan haram melakukan makar di dalam Partai Golkar. Katanya, Partai Golkar tidak akan melakukan musyawarah nasional luar biasa dan tetap akan mendukung sepenuhnya kepemimpinan Setia Novanto. Kemarin saya sudah telepon Bang Yoris. Saya minta klarifikasi tentang pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya. Lalu kemudian Bang Yoris menjelaskan kepada saya bahwa sebenarnya yang dimasukkan bukan seperti apa yang nyata-nyata tertulis di berbagai media. Lalu saya tanya bagaimana maksudnya Bang Yoris? Maksud Bang Yoris itu adalah bahwa Partai Golkar dalam kondisi apapun perlu siap. Itu kata Bang Yoris, dalam kondisi apapun perlu siap. Tidak ada saja masalah perlu siap, apalagi kalau ada masalah. Kata Bang Yoris juga ini, kita perlu solid, perlu kekompakan bersama. Ya, saya kira inilah luar biasa pernyataan itu dan kita menghargai itu. Kita hanya bisa menang apabila kita kompak. Kita hanya bisa menang apabila kita solid. Nah ini juga Bang Yoris menyampaikan seperti itu. Jadi bagi kami tadi ini ketawa-ketawa aja, ini semua tidak ada masalah bagi Partai Golkar. Oh begitu maksudnya. Kalau begitu kita anggap Bang Yoris keserempet lidah. Menurut pengakuan Idrus Marham, Yoris telah mengklarifikasi pernyataan dan akan tetap solid bersama. Tapi kok Bang Yoris kena sanksi dari Partai Golkar ini?
Kalau kita kembalikan kepada aturan Partai Golkar bahwa siapapun tidak mengenal siapa, apapun posisinya, apabila melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan PO partai, maka tentu akan diberikan sanksi. Dan untuk melakukan ini, maka tentu nanti akan diproses melalui korbit kepartaian untuk memprosesnya. Tetapi aturan partai kita di Partai Golkar ini jelas. Ya, di dalam kedisiplinan dan sanksi organisasi, siapapun yang melakukan pelanggaran, siapapun yang mengganggu kekompakan dan solidaritas, itu yang bicara adalah PO partai. Saya kira ini nanti akan diproses tentang itu. Partai Beringin kian bergejolak. Pernyataan Yoris dituding memancing keresahan kader Golkar. DPP Beringin bahkan mengultimatum kadernya untuk patuh pada kepemimpinan Setia Novanto. Kalau melawan akan berujung sanksi pemecatan. Saya berharap, saya berharap Bang Yoris tidak akan dipecat. Ada memang mekanisme terhadap pemecatan seorang anggota, tapi itu juga panjang, itu sangat panjang. Untuk apa kita sebagai partai menghabiskan energi yang tidak untuk hanya membahas memikirkan bagaimana cara memecat Bang Yoris. Lebih baik energi ini kita pakai di tempat lain, di tempat yang lebih strategis seperti itu. Persoalan ini menjadi masalah yang cukup pelik bagi internal Partai Golkar. Sebagai partai senior, tentu Golkar memiliki segudang pengalaman menghadapi masalah. Jadi ya biasalah, saya jadi ingat pernyataan Kahar Muzakir tadi. Coba kita putar sekali lagi untuk merefresh ingatan kita. Ya biasalah, orang politik tuh paham lah bagaimana arahnya orang-orang itu, ya kan? Ya biasalah, bukan Partai Golkar namanya jika tidak bisa mengatasi masalah, termasuk mengatasi orang-orang bermasalah. Memang siapa saja orangnya? Dev Laksono punya pendapat sendiri tentang ini. Ya memang begini, Bang Yoris memiliki kecintaan tersendiri kepada Partai Golkar. Akan tetapi ya sebagian seluruh Partai Golkar ya kecuali beberapa individu itu semuanya masih solid dan patuh kepada Ketua Umum. Jadi kita sekarang patuh kepada Ketua Umum, patuh pada ADART kita, fokus untuk di pemenangan dan konsolidasi partai. Nah tentu ada kebijakan daripada Ketua Umum dan juga pada pimpinannya yang mana kader-kader yang perlu ditegur, yang perlu diberi sanksi. Karena bukan hanya Bang Yoris yang membuat kericuhan partai, Pak Abu Rizal Bakri juga kemarin membuat kericuhan partai. Seberapa rumit sebenarnya persoalan di internal Partai Golkar? Lalu sejauh mana implikasinya terhadap target politik Golkar di pemilu 2019? Nantikan perbincangan kami dengan sejumlah elit Partai Beringin sesaat lagi. Seringkali tokoh senior partai harus turun tangan ketika konflik di tubuh partai menemui jalan buntu. Opsi apa saja yang mungkin dipilih Golkar untuk mewujudkan soliditas partai? Saya sudah bersama Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung. Pak Akbar, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Dari kacamata atau perspektif Dewan Kehormatan yang Bapak pimpin, bagaimana status Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto dalam kaitannya terhadap kasus IKTP yang ditangani oleh KPK? Ya karena masalah soal Setia Novanto itu sudah melalui suatu atau memasuki proses hukum, tentu saja ya kami juga menghormati proses hukum itu dan karena itu kami berpendapat ya biarlah berjalan proses hukum sampai pada waktu di mana kita perlu melakukan sesuatu gitulah ya intinya. Jadi sekarang proses hukum beliau sekarang ini diperiksa dan telah juga diminta beberapa kali keterangan, kemudian juga beliau juga sekarang sudah ditetapkan untuk tidak boleh pergi. Dicekal ya? Ya istilahnya dicekal itu ya kita hormati proses hukum itu. Oke. Jadi kita belum sampai pada satu pendapat yang yang resmi khusus dari Dewan Kehormatan bahwa saya sebagai Wakil Ketua saya sudah sampaikan laporkan ke Pak Habibie
sebagai ketua, beliau petunjuknya ya kita ikutin aja prosesnya gitu. Nah, karena saya yang lebih katakanlah lebih operasional, lebih teknis, ya saya ikutin terus. Nanti pada waktunya kalau saya anggap ada hal yang penting untuk beliau sebagai ketua juga ingin memberikan pendapat, tentu akan waktunya akan saya sampaikan kepada beliau. Oke, walaupun sebenarnya status Setia Novanto ini kan masih dalam posisi saksi, saksi yang dicekal, itu orang kemudian menerjemahkan, ini satu langkah lagi sebenarnya. Dan kalau misalnya kita lihat dari historis yang dibuat di KPK, seorang ditetapkan sebagai tersangka, biasanya prosesnya akan terus sampai akhirnya diadili dan kemudian dipidana. Jarang sekali orang yang ditetapkan sebagai tersangka, bahkan tidak ada ditetapkan sebagai tersangka kemudian bisa lepas. Apakah ini tidak mengganggu dalam konteks, oke lah dari sisi hukumnya belum putus, tapi dari sisi etiknya bagaimana? Ya tentu saja ada pengaruh, ya paling tidak opini lah ya. Opini kepada Setia Novanto sendiri, dan karena dia juga adalah ketua umum Partai Golkar, tentu juga akan punya dampak kepada partai. Tapi apapun kan kita harus juga tetap menghormati hukum. Nah karena itu ya kami dari Dewan Kehormatan tetap memantau, mencermati perkembangan yang ada. Nah memang tadi seperti Alvito tadi menyebut bahwa proses hukum itu ada beberapa presiden-presiden yang barangkali perlu diantisipasi. Misalnya presiden seorang saksi kemudian jadi tersangka walaupun sekarang belum. Tapi paling tidak sudah dicegah. Nah presiden yang kita lihat selama ini kecenderungannya kalau sudah dicegah mengarah ke sana, mengarah kepada proses tadi itu, tersangka itu. Tapi kan kita harus menghormati proses hukum itu. Ya itulah yang sedang kami lakukan. Nah, ini dalam posisi masih mencermati jalannya proses hukum yang ada. Betul. Oke, jadi masih belum ada keputusan ataupun statement yang disampaikan resmi oleh Dewan Kehormatan terkait ini. Belum ada ya. Betul bahwa setiap ada perkembangan yang saya anggap penting untuk saya sampaikan ke Pak Habibie, saya lakukan itu. Misalnya kurang lebih 1 minggu yang lalu saya sampaikan perkembangan dan apa yang berkembang, opini apa itu saya sampaikan juga. Dan bagaimana juga opini yang ada di intern saya sampaikan juga. Tapi tetap kita dalam semangat tetap kita pertahankan untuk mencermati itu gitu. Kalau Dewan Kehormatan sendiri melihat posisi Setia Novanto ini bagaimana? Apakah mendukung Setia Novanto dan percaya bahwa Setia Novanto tidak bersalah atau bagaimana? Apakah ini, karena kan begini, di tubuh Partai Golkar sekarang ada suara yang terpecah. Ada yang mendukung Setia Novanto, ada yang meminta agar Setia Novanto segera dalam tanda kutip mempertanggungjawabkan tindakannya begitu. Kalau mendukung pasti kami tetap memberikan dukungan dari segi pendekatan organisatoris lah ya. Atau kalau dalam perspektif kenegaraan pendekatan konstitusionalnya gitu kan, karena dia terpilih kan sesuai dengan aturan-aturan organisasi. Tentu kami harus apresiasi, harus kami hormati itu. Tetapi tentu kami juga tidak mungkin untuk menafikan adanya pendapat-pendapat, adanya pikiran-pikiran, itu tetap kami ikutin terus. Tapi tentu pada waktunya kalau kami anggap sesuatu hal ini sudah waktunya, Dewan Kehormatan juga untuk menyampaikan sesuatu, tentu di situ nanti akan saya sampaikan kembali kepada Pak Habibie, dan bisa saja pada waktu itu saya mengatakan sudah waktunya Pak kita memberikan sesuatu pendapat gitu. Karena apa? Karena kalau tidak nanti kita khawatirkan nanti juga akan berdampak, paling tidak berdampak kepada citra daripada partai. Karena apa? Ya citra itu kan akan mempengaruhi nanti bagaimana sikap publik, masyarakat, pendapat publik atau masyarakat terhadap partai, dan itu tentu akan bisa berdampak kepada, katakanlah lebih konkretnya secara politik praktis, elektabilitas di 2018 partai dan menghadapi beberapa agenda ke depan. 2018 dalam waktu dekat, 2019 agenda puncak, pileg dan
pilpres bersamaan. Nah, ini kan harus kita antisipasi ini. Dan kemudian juga sejauh mana pendapat-pendapat publik itu pun juga harus kita antisipasi. Misalnya yang terakhir ini ada survei. Survei yang terakhir menempatkan Golkar itu sudah makin di bawah. Sesuatu yang tentu saja kami tidak ingin. Karena Golkar ini kan partai besar, paling tidak partai yang sudah punya pengalaman dalam politik yang begitu panjang, bahkan dalam era Orde Baru selalu berada dalam posisi yang mayoritas. Disebut sebagai mayoritas tunggal atau single majority. Dan dalam era reformasi walaupun menghadapi berbagai macam tekanan-tekanan, tapi masih bisa survive, bisa ikut pemilu pertama 99, bisa nomor 2, bahkan pada pemilu kedua 2004 justru bisa menjadi pemenang. Tapi tren ke sekarang ini kan terus turun. Nah, kalau tren menurun ini kita biarkan, kalau tidak ada sesuatu yang kita lakukan, ya khawatir nanti Golkar ini bisa menjadi partai tidak lagi dalam posisi papan atas. Sekarang masih dalam posisi papan atas walaupun tidak nomor 1, sekarang nomor 2. Kalau misalnya tidak ada sesuatu langkah-langkah yang mendasar atau yang penting. Dan posisi Setia Novanto saat ini juga menjadi beban politik buat Golkar. Ya bisa jadi, bisa berpengaruh. Berpengaruh karena seperti saya katakan tadi itu bisa berdampak gitu loh. Nah sejauh mana kita menilai ya sudah waktunya untuk dilakukan sesuatu evaluasi yang lebih menyeluruh. Nah itu tentu kita pertimbangkan dari beberapa pendekatan. Dari sisi pertama pendekatan, saya ulangi, pendekatan hukum. Dan kemudian dari sisi pendekatan publik atau opini gitu. Itu nanti akan menjadi acuan kita atau menjadi parameter untuk menentukan sikap begitulah. Kita akan kembali dengan Pak Akbar Tanjung sesaat lagi, tetaplah bersama kami di AFD Now untuk berbicara apa yang harus dilakukan setelah ini terkait dengan status Setia Novanto di kasus IKTP. Terima kasih Anda masih bersama kami di AFD Now. Saya masih bersama dengan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung. Pak Akbar, saya tadi bertanya soal masa depan Partai Golkar terkait dengan kasus yang menimpa Ketua Umumnya Setia Novanto. Mari kita berandai-andai. Walaupun sebenarnya orang mengatakan ini sudah di depan mata. Seperti kita sudah sepakat tadi bahwa posisi saksi yang kemudian dicegah ke luar negeri itu adalah satu langkah lagi menuju tersangka. Kalau Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka, apa yang kemudian akan menjadi keputusan Dewan Kehormatan? Pertama tentu kita melihat kalau jadi tersangka, tentu itu akan mempunyai satu implikasi yang luas terhadap partai kan. Berarti kan beliau itu tidak mungkin lagi bisa optimal karena mengikuti proses hukum. Apalagi proses hukumnya sudah pada posisi tersangka. Kembali lagi kepada selama ini presiden katakanlah dari tersangka biasanya kan jadi terpidana. Ya, terdakwa lah. Terdakwa, ya. Dari terdakwa dan kemudian jadi terpidana. Jadi terpidana. Sehingga semakin tidak mungkin lagi dia bisa optimal. Sementara agenda paling dekat adalah 2018. 2018. Dan untuk itu kita harus melakukan langkah-langkah, bukan hanya persiapan. Persiapan sudah pasti, tapi harus mengambil langkah-langkah atau action supaya nanti pada saatnya 2018 itu kita betul-betul sudah siap dan sekaligus tentu kita mengharapkan kesiapan kita itu memberi dampak secara politik di mana kita bisa mendapatkan satu katakanlah dukungan politik yang semakin baik, di mana dukungan politik yang semakin baik itu diartikan adanya kenaikan, ada tren menaik. Sedangkan sementara sekarang ini yang ada trennya turun. Nah ini yang harus menjadi perhatian betul dari partai. Dan di sini saya pikir seluruh stakeholders partai harus memperhatikan, mencermati ini dan kemudian juga harus mempersiapkan langkah-langkah ke depan. Nah, dalam semangat itulah harus kita tetap lakukan.
dengan mengantisipasi berbagai kemungkinan akan bisa kejadian gitu loh. Mungkinkah akan terjadi munaslup kalau jadi tersangka Setia Novanto? Ya, saya kira ada beberapa opsi lah ya. Ya. Opsi itu kalau misalnya kita mau mengambil langkah-langkah perubahan yang sifatnya lebih mendasar, ya munaslup itulah instansi yang paling representatif, kemudian paling katakanlah paling konstitusional gitu ya, karena di situ kan bisa melakukan berbagai perubahan-perubahan, karena instansi Munas itu kan instansi pengambilan keputusan yang tertinggi, karena itu bisa digunakan untuk melakukan berbagai perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu kalau memang sudah mengalami situasi yang seperti tadi, ya harus dilakukan. Bila mana tidak, bagaimana kita menghadapi agenda-agenda politik dalam waktu yang tidak panjang, paling lama 3 tahun lagi. Besok sudah 2018. Setelah itu 2019. 2019 sudah. Bahkan 2018 ini Agustus sudah partai-partai sudah dipersiapkan untuk bisa nanti ikut di dalam peristiwa politik 2016 yang akan datang. Bagaimana Dewan Kehormatan melihat perpecahan yang ini prosesnya masih lama, bukan masih lama, masih ada proses menunggu sampai pada akhirnya ada keputusan bagaimana nasib Setia Novanto di KPK. Dalam pada itu perpecahan di tubuh Golkar terlihat nyata semakin hari semakin tajam. Bagaimana mereka yang pro terhadap Setia Novanto meminta agar Setia Novanto tetap berada di posisi puncak kepemimpinan, sementara yang kontra, yang tidak setuju meminta agar Setia Novanto segera menyelesaikan tugasnya sehingga tidak menjadi political liabilities untuk Partai Golkar. Bagaimana kemudian Dewan Kehormatan melihat ini dan bagaimana mengantisipasi perpecahan ini atau menyelesaikan masalah pecahnya internal Golkar ini? Memang kalau kita saksikan sekarang ini kan sudah terasa perbedaan-perbedaan, kalau tidak dikatakan perpecahan tadi itu ya. Tetapi kita kan juga tetap harus berpegang pada pendekatan tadi itu. Pertama pendekatan hukum, kedua pendekatan organisasi, konstitusional gitulah. Artinya pendekatan hukumnya sekarang itu kan beliau masih saksi bahwa sudah dicegah, yaitu satu soal tersendiri. Dan itu tentu bisa saja nanti berdampak seperti tadi ya. Alvito juga menyebut-nyebut dari situ bisa jadi tersangka. Tapi kan kita ada juga orang dicekal, katakanlah, tapi tiba-tiba cekalannya dicabut, ada juga kan? Bisa saja. Iya kan, ada fakta gitu kan. Nah, jadi karena itu bisa juga kita kalau betul-betul melihat dari pendekatan hukum, ya tentu kita dalam posisi yang mencermati. Tetapi kita juga dihadapkan dengan situasi bahwa kita ke depan ini kan harus mempersiapkan dalam rangka agenda-agenda politik khususnya 2018 kan sudah harus kita siapkan. Nah itu juga harus menjadi pertimbangan. Jadi dua pertimbangan itulah kita harus jadikan juga sebagai dasar untuk mengambil satu putusan dan juga sekaligus mencari momentum yang tepat untuk itu gitu. Baik, perbincangan ini kita akan lanjutkan dan kami juga akan mengundang 2 fungsionaris Partai Golkar lainnya untuk bergabung bersama kami malam ini di AFD Now. Tetaplah bersama kami. Turut bergabung 2 fungsionaris Partai Golkar, Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yoris Raweyai, dan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Partai Golkar, Ula Nuhrawati. Ibu, Bapak, selamat malam. Saya ke Bang Yoris yang terancam dipecat katanya. Sedap. Itu gimana sebenarnya? Posisi Bang Yoris ini merepresentasi seorang Yoris seorang atau ada kader yang sepakat, sepaham, sejalan dengan buah pikir Bang Yoris meminta agar Setia Novanto mundur? Saya pikir kalau ditanya apakah ini pendapat saya pribadi, maka yang mengcounter ini dia atas nama siapa? Ini kan persoalannya kan. Apakah pribadi? Sebab ada mekanisme dan kita harus lihat utuh. Saya sampaikan itu di forum yang mana. Seperti tadi saya dengar Bang Akbar sama Alvito juga tadi kan. Jadi ada satu forum
membicarakan tentang budaya partai politik versus KPK. Nah, saya ditanyakan tentang kasus Novanto. Saya coba menjelaskan secara utuh, tetapi kan di pemberitaan itu kan sepotong. Sehingga terjadi multitafsir, di blow up kiri kanan, ya kan. Nah, sampai akhirnya, dan itu sudah diklarifikasi pada hari Selasa sore oleh Sekjen kan. Jadi kalau kita lihat, Sekjen mengatakan bahwa setelah beliau konfirmasi dengan saya sebelum berangkat ke Merauke, saya jelaskan bahwa lebih bagus kita partai ini harus responsif daripada reaktif. Sebab kebiasaan di KPK, dan ini kan proses ini bukan baru serta-merta. Jadi mulai dari proses Setia Novanto mulai dipanggil menjadi saksi, itu kami sudah mulai mengantisipasi dengan berdiskusi terus. Acuan yang kita pakai ini, anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini yang saya kenapa bawa, mumpung ini momentum kita jelaskan. Kedua, beliau begitu menjadi saksi. Habis menjadi saksi, jadi tersangka. Ya. Sebelum itu ada proses politik di sana. Tersangka dong. Sorry, dicekal. Minta maaf, dicekal. Bukan dicegah, dicekal. Ini minta maaf. Nah, tetapi sebelum itu, ada pembentukan opini, seakan-akan ada proses politik di DPR itu, yang dimotori oleh Golkar. Nah, opini ini kan sebetulnya merusak citra Golkar. Mulai dari revisi. Operasi IKTP maksudnya? Tidak, bukan itu. Jadi pertama itu revisi undang-undang. Kemudian kedua adalah pencekalan ketua umum. Ketiga adalah yang baru kejadian hak angket tadi. Ini kan terkesan, teropini. Nah terus partai tinggal diam. Sementara proses-proses politik yang berjalan ini, Juni kita sudah mulai proses pilkada untuk 2018. Agustus, September verifikasi faktual. Oktober mulai tahapan penjaringan DPRD, legislatif dari awal sana. Ini kan proses-proses yang begitu singkat, ini undang-undang. Kenapa kita tidak bisa komunikasi di dalam, di samping membangun satu soliditas, kita mengantisipasi. Sebab di dalam proses itu kalau mau jujur, kami sudah tanya, kan kami rapat harian itu, ada ketua bidang hukum. Kita tanya, Bang Akbar, ada dua, saya waktu itu yang bertanya. Pertama, soal pencekalan. Saya tanya sama ketua bidang hukum, menurut Anda, kalau... Arahnya kemana? Saya tanya ke bidang hukum kan, tentang pencekalan Saudara Rahmat. Kalau ada institusi yang meminta kepada Kumham untuk melakukan pencekalan, apalagi kalau KPK, pernah nggak ada yang ditolak? Dia katakan tidak pernah. Kedua, soal mengenai pencekalan ini kan. Arahnya kemana kemudian setelah pencekalan itu? Nah, maksudnya gitu. Sehingga kita ini kan harus siap. Antisipasi. Saya tanya sama dia, coba Anda jelaskan tentang tahapan beracara di KPK. Pertama itu kan saksi. Kedua adalah dicekal. Apakah berhenti di situ? Atau adakah pernah yang sudah jadi tersangka dicekal? Gitu. Tidak. Dicekal kemudian dibatalkan. Ada. Tetapi bukan pejabat negara. Pengusaha. Ini kan beda. Iya kan? Nah, biasanya sebab begini, KPK itu memiliki lex spesialis dan extraordinary. Berbeda dengan hukum positif. Jadi kalau ini sudah terjadi, nah sekarang pertanyaannya partai buat apa? Ya, yang diusulkan oleh Yoris kemudian apa? Saya bukan usulkan, ini kan ada proses kolektif ada kolegial. prosedur. Kita coba melakukan konsolidasi, mengantisipasi. Seandainya kalau ini terjadi harus ada opsi. Kalau tidak terus kita reaktif. Katakan mari kita berhipotesa, cekal kemudian tersangka. Ya. Antisipasinya kemudian apa? Ada mekanisme ini, anggaran dasar anggaran rumah tangga yang mengatur itu semua. Jika orang menjadi tersangka, ketua umum menjadi tersangka atau kemudian muncul munaslup? Begini, mekanisme di kita itu kan hanya ada munas atau munaslup. Nah kalau kita bicara mekanisme itu kan kita mesti lihat masalah. Waktu kemarin 2 tahun yang lalu kemudian kita bikin 14 sampai 16 Mei 2016 munaslup. Karena ada perbedaan yang cukup panjang dan melebihi batas waktu. Sehingga periodisasi 5 tahun itu kan sudah berjalan. Jadi kita mengakhiri itu namanya munaslup. Tetapi kalau kita lihat dengan kalender politik ke depan dan dalam rangka efisiensi tentunya, kenapa tidak munas? Langsung munas? Bisa saja, kenapa?
Tetapi ada mekanisme. Artinya kalau ini masalah jadi, pertama mungkin pleno, harian, pleno, kemudian Rapimnas. Melibatkan secara keseluruhan, baru kemudian kita. Agenda yang konstitusional 5 tahunan, itu namanya Munas luar biasa. Oke, bagaimana, Kaula dulu deh, bagaimana tanggapannya soal ini? Ya, saya kira Partai Golkar ini orang semua sudah tahu bahwa dia taat ajas. Dan kemudian juga apa yang sudah diputuskan secara resmi melalui tahapan-tahapan pengambilan keputusan itu sudah menjadi keputusan yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan benar oleh seluruh yang ada di dalam Partai Golkar itu sendiri. Sehingga kemudian saya tahu bahwa wacana ini biarkan saja, ya kan seperti itu. Tapi toh ujungnya nanti yang mengambil keputusan adalah Partai Golkar itu sendiri. Betul. Melalui rapat harian, kemudian kita pleno. Karena ini belum terjadi, sehingga kemudian menurut saya bangga bahwa ternyata Partai Golkar ini masih disayangi oleh banyak orang gitu. Sehingga ingin urung rembuk untuk membantu menyelesaikan apa sih sebetulnya bara yang terjadi di dalam Partai Golkar itu sendiri. Sehingga ya kalau tadi misalnya Bung Yoris katakanlah dengan mungkin niat baik, berpikiran baik untuk menyampaikan pikiran Yoris pribadi sebagai aktivis, sebagai orang yang pergerakan seperti itu, yang tahu banyak hal, dia di forum ya secara naluri kemanusiaan dia ungkapkan itu. Tapi itu kemudian kan menjadi bola salju, ada yang liar, mungkin ada benarnya, mungkin segala macam. Tapi itulah yang kemudian kita lemparkan kepada masyarakat sekarang ini untuk memberikan penilaian kepada Golkar. Tapi kami yakin sepenuhnya bahwa melalui konsolidasi yang dilakukan oleh Partai Golkar kemarin oleh Sekjen dan Ketua Harian, ya kan itu bahwa daerah-daerah semuanya tetap mengatakan sami'na wa ata'na gitu kan. Apa kata pimpinan kita ikutin. Sampai misalnya satu walaupun ketika, sebenarnya pimpinannya sekarang sebagian orang Golkar termasuk Yoris, saya nggak tahu, koreksi saya kalau saya salah, merongrong citra Golkar sendiri menjelang 2018, 2019 dengan posisinya di kasus IKTP. Itu benar dan sah-sah saja pandangan itu. Bahwa mereka tanda petik katakanlah mengatakan, lah kok Yoris begitu sih? Kurang apa partai ini kepada Bung Yoris? Ya kan? Apa kata Bung Yoris kadang-kadang banyak yang bertentangan atau tidak sependapat. Tapi kemudian udahlah, karena kita kan cinta perdamaian. Kita mengedepankan persatuan dan kesatuan. Kalau berbeda pendapat itu kan situlah kita melatih kader kita untuk kemudian selalu mengambil solusi yang terbaik. Jadi kalau katakanlah orang banyak yang mengatakan, Yoris kok gitu sih? Sukanya bikin, maaf ya Bung Yoris, sensasi gaduh misalnya seperti itu. Kita kan baru aja nih bermesraan kan begitu kan. Orang semua mengatakan syukur alhamdulillah Golkar udah kembali menyatu seperti apa yang disampaikan oleh Bang Akbar dari sejak kita paradigma baru. Itu kita pelihara betul. Tapi kok ada yang kayaknya mengusik, menggelitik, ya genit-genit dikit lah gitu kan. Tapi saya kira ini kekayaan partai juga seperti itu kan. Sehingga kita bisa introspeksi secara internal, kita bisa mengkritisi sebagai saudara, sebagai teman, tapi kan haknya dia untuk berpikiran aneh misalnya. Kalau Kaula begitu. sepakat nggak bahwa posisi sekarang ini merugikan, artinya memberikan dampak buruk terhadap citra Partai Golkar yang sebentar lagi akan menghadapi agenda 2018 dan tidak lama lagi juga. Iya, 2018 dan 2019. Kami di partai, saya tentunya sebagai salah seorang kader yang dipercayakan untuk memegang sebuah katakanlah pimpinan untuk bidang saya begitu kan, saya tetap berjalan aja seperti itu karena kita sudah punya lapisan juga sih seperti itu kan, ada harian diperkecil, ada konsultasi dengan pembina, ada konsultasi dengan harian dan pakar, itu semuanya menjadi referensi kami untuk kemudian apa adanya. Saya tidak melihat ancaman yang sekarang lagi gonjang-ganjing itu. Tidak mengganggu. Apa gitu, saya enggak. Oke, tidak, kita akan lanjutkan ya perbincangan ini. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan perbincangan ini. Saya lihat Anda bawa buku ADART. Ada yang relevan di situ yang ingin Anda sampaikan?
Nah, ini kan seperti tadi Bula jelaskan, Pak Akbar jelaskan, teman-teman memberikan komentar di pers. Saya selalu apa yang saya sampaikan itu, pegangan kita dalam berorganisasi adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kemudian kita mengomentari sesuatu, kita harus lihat kasusnya. Kalau kita berbicara tentang apa yang sekarang terjadi, dialami oleh Partai Golkar, mulai dari Ketua Umum, kemudian Ketua Bidang Pemuda yang barusan ditangkap tadi sore, kemudian Ketua Bidang Hukum yang kantornya digeledah kemarin malam, ini kan keprihatinan yang luar biasa. Nah, kita kalau ini kasus yang berbeda ya? Semua kasusnya KPK. Kalau KPK kasus apa lagi? Pidana umum atau tidak? Nah, kita bisa baca di program umum kita. Ini jelas, eksplisit di halaman 5. Melanjutkan reformasi birokrasi dan meningkatkan memotori pemberantasan korupsi. Jadi semua kader, makanya kita tuh mulai dari Bang Akbar ini. Kita bikin Munaslup 99. Golkar berubah menjadi partai yang modern, kemudian mengawal pembangunan bangsa dan bersama-sama dengan pemerintah untuk memberantaskan korupsi sebagai musuh bangsa. Kemudian dituangkan dalam program kita ini 2016 ini, Bu. Nah, ini kita masuk di satu bagian. Ini kan program umum kita untuk 2014. Kalau kita bicarakan tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, di bab 3 tentang pemberhentian anggota. Di sini di huruf D, anggota diberhentikan karena melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan partai. Yang semua kena ini kebijakan partai bukan? Ini kan pertanyaan. Ini kan perorangan. Kasusnya bukan baru sekarang. Ini kan kasus yang dulu. Jadi kalau kita semua bisa berpegang ini, saya hanya ingin menghimbau kepada teman-teman seluruh keluarga besar Partai Golkar, jernih melihat ini, karena apapun implikasi terhadap partai, dengan kita begitu menyatakan dukungan 16 Mei 2016, mendukung pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala sampai 2019, kemudian mengusung Jokowi 2019-2045, pada saat itu elektabilitas Golkar cukup naik. Tapi kalau sekarang dengan kejadian ini, apalagi sekarang, jujur kita harus katakan, survei terakhir dengan kasus-kasus mulai muncul ini, kan sekarang Golkar sudah hampir menjadi enemy publik. Kalau kita tidak segera untuk mengambil sikap yang tegas, maka tidak mustahil 2018 pada pilkada elektabilitas kita sudah mulai nurun. Dan sikap tegas itu diterjemahkan sebagai suksesi. Oh iya dong, menyelamatkan partai. Saya selalu katakan. Lebih cepat lebih baik, walaupun proses hukum masih berjalan, posisi tersangka masih belum ditetapkan. Kalau proses hukum itu kita mesti melihat, kalau kita pakai dalam hukum positif, asas praduga tidak bersalah, kita boleh pakai. Artinya sampai ada keputusan inkrah. Tetapi KPK ini kan lex spesialis, bos. Ini extraordinary. Tidak pernah KPK memeriksa seseorang dan menyatakan sebagai terdakwa, kemudian ada SP3. Nggak ada itu. Pasti. Karena itulah kita harus mengantisipasi. Kalau sampai terjadi, antisipasi itu apa? Landasannya jelas. Baik, kalau gimana? Lebih cepat lebih baik katanya. Tidak. Semuanya harus tetap kita pegang anggaran dasar. Saya setuju, Bang. Siapa yang keluar dari situ, ya kan? Maka berarti dia tidak mau lagi dengan Golkar. Jadi nggak usah terlalu dibawa kemana-mana. Pokoknya siapapun yang tidak sesuai lagi, karena itu memang janji kita bahwa kita taat kepada anggaran dasar rumah tangga partai, maka kita lakukan itu. Jadi ini bagian gitu. Tapi yang sekarang yang menjadi persoalan ini adalah pandangan tidak seluruhnya kader Partai Golkar terhadap situasi yang dihadapi oleh ketua umum kita, kan gitu. Hampir pada umumnya mengatakan ya, dan lebih khusus lagi karena memang yang punya kedaulatan ini kan DPD 1 dan DPD 2. Dia yang punya kedaulatan partai. Maka dialah yang berkehendak, kan begitu. Dan di anggaran dasar juga dikatakan seperti itu. Apabila sudah 2/3 dari pemegang kedaulatan ini yang kemudian meminta apapun partai ini, maka segera dilakukan apapun gitu. Apa opsi-opsi segala macam seperti itu bisa mungkin lebih cepat, kan seperti itu. Walaupun sebenarnya kita juga tahu bahwa ketua dan pimpinan DPD 1 dan DPD 2 selalu orang-orangnya ketua umum, kan gitu.
Semua Ya. harus patuh, itu Dan asas kepatuhan. saya kira itu normal. Tidak ada partai yang kemudian merekrut orang yang bukan orangnya. Itu cari penyakit namanya kan. Dia tidak ingin mempercepat Nggak, artinya akselerasinya. keputusan begitu. mereka atau penilaian mereka jangan-jangan tidak objektif sebagai kader Gini, Golkar. Vito, tapi saya sebagai- tangkap Anda punya maksud dengan ada forum Silatnas kayak di Bali, kemudian kemarin ada forum silaturahmi tingkat konsultasi. Itu boleh-boleh saja, tetapi itu tidak diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi tidak memiliki legitimasi hukum. Tidak ada. Nggak ada. Tidak. Silaturahmi boleh-boleh aja. Boleh aja. Jadi DPD 1 dan DPD 2 tetap setia terhadap kepemimpinan Setia Novanto sampai akhir ya, Kaula ya. Buktinya saya tidak mendengar. Saya tidak mendengar. Yang saya dengar cuma Bung Yoris aja kok. Iya kan? Kemudian itu yang menjadi bola salju, bola liar, bola api segala macam seperti saya menganggapnya ya sah-sah saja. Ada kader-kader muda Partai Golkar juga bicara juga soal ini kan. Banyak kalau ada banyak. Saya kira banyak. Saya kira banyak dan itulah kekayaan dan merupakan aset konsepsi dari Partai Golkar itu sendiri. Karena kalau tidak ada seperti itu ya tentu Pak Novanto juga melenggang. Oh, saya berbuat salah atau nggak apa-apa. Seperti itu. Itu ke dalam loh. Tapi kalau keluar misalnya kasus ini orang bilang apalagi Golkar ini nggak henti-hentinya di Rundung Malang. Tapi yang membuat di Rundung Malang itu kan ya itu tadi saya sepakat itu dia secara individu kan seperti itu. Tapi pada saat dia menjabat gitu, apalagi sekarang menjadi ketua umum, maka kita tidak boleh dilepaskan ya itu kok tanggung jawab secara pribadi kan begitu kan. Kalau hasil survei yang disebut oleh Bang Yoris bagaimana elektabilitas pamor Partai Golkar sekarang turun sekali? Saya kader yang taat. Saya mendengarkan dan patuh kepada apa yang disampaikan oleh pimpinan. Saya belum pernah melihat dan tidak pernah ada rapat yang kemudian dideklar. Selama ini yang saya pegang adalah bahwa Partai Golkar naik. Seperti itu. Bahwa Golkar stuck atau turun segala macam saya kira itu perasaan aja. Baper bawa perasaan terserah mau Yoris kemana. ya? Perasaan Yoris boleh aja. Bawa perasaan kemana aja boleh. Tapi nanti kalau misalnya ada harian ya kan. Terus kemudian diumumkan lagi dan seterusnya bahwa hey ternyata gara-gara kasus ini Yoris benar kita anjlok nih. Saya pasti harus objektif juga kan begitu kan. Tapi kan selama itu nggak ada ya saya kira kita nggak boleh menjudge ya bahwa ini yang berbuat salah maka seluruh kader Partai Golkar itu kok jelek kayak begitu. Pak Akbar? Ya kalau tadi saya sampaikan bahwa kenyataannya memang opini terhadap partai kita kan turun. Bahkan juga diperkuat dengan adanya survei. Dan itu kan sebagai satu fakta. Nah ini seharusnya membuat kita tentu berpikir. Saya setuju. Untuk berpikir itu kita sudah harus siap beberapa opsi. Opsi itu kita ambil setelah mengikuti juga tentu perkembangan hukum. Responsif lah, tidak reaktif kan. Kalau dari Kaula opsinya apa yang paling baik menghadapi hal ini? Bang Yoris sudah menawarkan opsinya begitu ya. Cepat kalau dia sih Munas gitu atau Munaslup. Pertama tidak ada selamatkan alternatif partai. lain. Pertama Pergantian selamatkan itu harus partai, ya kan? Yang kemudian ambil sesuai dengan keputusan kita. Ada dua seperti yang disampaikan tadi kan gitu ada Bang Akbar bahwa hanya ada Munas dan Munaslup seperti itu. Nah Munaslup kadang-kadang bukan kadang-kadang tapi memang menjadi pilihan pada saat partai dalam kondisi tidak ada jalan lain harus diluar biasakan extraordinary tidak reguler tidak sesuai dengan direncanakan maka dia Munaslup apapun kasusnya seperti itu. Nah kemudian apakah kasus ini kemudian harus dimunaslupkan? Bisa ya. Bisa enggak? Apakah ini kemudian nanti masuk aja sekaligus Munas supaya kemudian kita lebih nafas 5 tahun lagi ke depan secara legal lebih baru seperti itu. Saya kira ya sebagai kader partai silakan aja kan seperti itu kan. Kami tinggal. Tapi bahwa Bang Akbar mengatakan opini sudah pasti turun dan seterusnya seperti itu segala macam. Saya juga mendengar itu. Saya juga tahu gitu. Tapi sekali lagi resminya saya akan menyampaikan itu juga. Kayak kader nih, tidak boleh ngomong sembarangan. Karena kalau nanti kalau ada itu Kaula aja bilang udah menurun kok. Ya kan itu kan identik dengan partai. Padahal kita ada aturan, taat aja. Bahwa itu harus resmi, dikeluarkan pada rapat resmi, baru kemudian kita suarakan. Kaula katakan Munas atau Munaslup adalah opsinya. Kapan itu menurut Kaula itu harus dilakukan? Ya kita lihat ancamannya dulu. Kita lihat ancaman bahwa memang agenda-agenda politik yang sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur oleh KPU sebagai penyelenggara itu kan harus kita tidak boleh ada eksepsi misalnya Golkar karena dia bermasalah undurlah sampai dia kemudian nggak ada itu. Nah oleh karena itu kita harus mengantisipasi. Saya setuju dengan kalimat
kita harus lebih proaktif melihat apa yang akan menjadi ancaman. Saya nggak mau Partai Golkar tidak menjadi P4, partai politik peserta pemilu, ya kan begitu. Oleh karena itu saya setuju dengan perasaan Bang Yoris bahwa mari kita jaga jangan sampai kita ini tetap menjadi P2, partai politik saja, tidak lagi naik kelas menjadi P4 yang kemudian ingin menang, kan seperti itu. Oleh karena itu memang kalau memang diperlukan Munaslup, kalau memang diperlukan Munas, saya kembali tetap mengatakan dikembalikan kepada kedaulatan partai. Kedaulatan partai ada pada DPD 2 dan DPD 1. Bukan ini. Tentunya ya, itu kan yang mengatur. Seluruhnya kita taat sama situ. Nah, tetapi Dewan Kehormatan dan Dewan Pembina, kemudian dewan-dewan yang kita bentuk, itu bagian yang tidak terlepaskan sebagai orang yang sangat berpengalaman di dalam membesarkan dan memajukan mungkin Partai Bang Golkar. Yoris cepat-cepat pagi-pagi karena Bang Yoris bukan orangnya Setnov. Oh, kan ini kan saya mendukung dia jadi cerita gini, Munas saya Bali ini kan ramai riuh rendah, ada sekian banyak calon yang kemudian nggak. Pendukung Setia Novanto. Saya selalu menyampaikan sama teman-teman, saya harus bersyukur saya ada sampai ini hari dalam kiprah politik karena Golkar. Legacy yang saya akan tinggalkan adalah bagaimana menyelamatkan partai ini. Itu aja. Saya nggak ada punya interest apa-apa. Jadi kalau saya melihat partai ini terganggu, dan partai adalah simbol. Ini yang harus kita selamatkan. Ketua umum itu adalah simbol. Warwah. Dan jangan salah, berorganisasi kan ada gium. Negara, baru partai, baru orang. Ini harus kita pegang itu sebagai kader gitu. Jadi kalau saya salah, itulah fungsinya kita. Saya selalu pakai filosofis, lebih baik ditampar oleh seorang sahabat sejati daripada dipuji-puji oleh seorang pengkhianat. Ada masalah ini masa kita diam. Saya hari Rabu tuh saya datang sama ketua umum. Datang ketemu beliau di rumah. Ketua umum, saya ini selaku Korbit Polhukam. Di dalam tata kerja, itu poin pertama, punya kewajiban untuk menjaga, mengamankan seluruh aset partai. Baik ke dalam maupun keluar. Saya melakukan kajian terus dengan segala tim yang memiliki. Saya sampaikan ini, Pak, ini kurang lebih ada kondisi begini. Lebih bagus kita responsif. Ada apa? Mari kita bicara. Kalau seandainya sampai terjadi begini, apa? Apalagi dengan kejadian tentang penolakan yang dibuat ini. Ini kan kesan opini terhadap penolakan partai. apa DPD 1, DPD 2? Bukan penolakan apa itu tentang pencekalan itu kan. Ini kan teropini bahwa Golkar ini against pemerintah. Sementara di satu sisi kita sudah nyatakan kita ini pendukung pemerintah. Kemudian bikin pansus lagi. Kemudian mempelopori dalam merevisi undang-undang KPK. Ini kan bahaya sekali buat kita. Buat Golkar ini untuk kan. citra. Oh iya jelas lah. Ini tidak bisa lepas. Jadi terlepas begini Pak Ula. Golkar solid, yes. Kader Golkar. Tapi kan untuk mencapai kemenangan, kita harus punya pencitraan untuk masyarakat seluruh Indonesia yang memilih kita. Jadi kalau ada orang bilang, oh, Golkar solid, setuju. Tapi apa kita bisa mencapai tujuan? Ingat kita nih mendukung Jokowi, mengusung Jokowi untuk 2019 ada parameter. Minimal kita harus menang 21% legislatif, 60% di pilkada. Baru kita menjadi partai pengusung. Sekarang baru 58 di pilkada. Apanya? Hasil kemarin. Hasil. Itu nggak bisa kita klarifikasi Bukan begitu. itu. Sebab di dalam pilkada begini, saya ambil contoh. Di Jawa Tengah, 7 kan kita menang. Tapi yang real kader Golkar itu cuma 2. Oke. Batang, jadi harus kita lihat. Nanti kalau semua klaim 58, 300% dong. Jadi kan menang itu ada menang mengusung karena kader, menang mendukung karena koalisi, dan menang konsolidasi gitu. Gitu. Jadi kalau saya begini aja, saya mau realistis, saya mau rasional, partai ini harus kita selamatkan. Bagaimana mekanisme penyelamatan? Kita berpegang kepada ini. Dan kalau berpegang pada itu, Setia Novanto segera disuksesikan. Banyak. Ini kan tinggal nanti kita bicara kan. Itulah ada mekanisme formal ke dalam. Kita bicara, kita undang. Tapi tidak mengurangi perhatian kita terhadap proses hukum. Oh, itu kita harus mendukung. Jadi begini, sebagai kader ada asas praduga tidak bersalah. Mari ini jalan. Tapi juga sekarang begini, kalau kita ikuti itu, terus kemudian kita tidak bisa mengikuti verifikasi faktual dari partai politik. Karena itu yang ditandatangani harus ketua umum dan sekjen. Tidak boleh PLT.
Nah terus gimana Bang Akbar? Kita bisa didis dalam proses ini. Ya. Bukan kalau seandainya ada kesengajaan memang ditunda-tunda sehingga nanti pada waktunya Bukan kalau proses hukum sampai panjang, didis. kan? Iya oke, tetapi kan ya kita juga harus mengingatkan juga dong kepada para Mengingatkan pengambil siapa? keputusan. Ya kita kan mau ikut pemilu, jadi karena Ya, itu terus gimana? memang ya ini kalau bisa kita minta dipercepat dong. Gitu Percepat kan. apa? Ya proses hukumnya. Mana bisa? Ini kan mekanisme hukum kan kita nggak boleh intervensi. Iya, tetapi kan boleh saja kita menyampaikan pendapat. Minta ya, Iya, minta kenapa Yang tidak? penting kita Karena kan antisipasi. kita Mbak. ingin supaya bisa selesai karena kami melakukan langkah-langkah ke depan masih banyak agenda yang mau kami laksanakan dan harus dihormati kan ini kan entitas politik ini kan harus kita hormati partai politik Kan ada itu undang-undang undang-undang mengatur itu. jadi artinya tetap harus kita berpegang Betul. pada proses hukum. Asas praduga tidak bersalah setuju. Tetapi ada kalender-kalender politik yang kita harus juga antisipasi. Oke. Dan itu hanya bisa diselesaikan secara internal. Ya. Paula, silakan. Saya sependapat dengan Bang Akbar, gitu kan ya, bahwa kemudian seperti yang Bung Yoris tadi katakan bahwa ngapain mengajukan supaya pencekalan itu diapakan? Semua upaya kok, iya kan? Karena semua orang yang kemudian terhukum atau katakanlah akan terkena suatu masalah hukum, pasti defense mekanismenya jalan. Setuju. Dia harus melakukan bagaimana Upaya. untuk upaya-upaya Ya, kayak lolos sekarang dari situ. kabur. Ya seperti itu. Banyak kan. sekali. Ya, saya kira Pak Novanto tidak akan kabur ya. Bukan kasus yang gue buat Ada, sekarang. itu teman saya juga. Jangan tolong ini sensitif sekali Ibu. Saya nggak boleh gitu. Enggak. Saya mau objektif dalam persoalan ini. Kita temenan. Dan saya gitu. selalu konsisten berpegang pada aturan. Itulah Ya. saya berorganisasi. Saya ngerti itu dan saya paham pikiran Bung Yoris ini selalu ingin mempercepat. Tidak mempercepat. saya Mempercepat supaya Golkar ini jangan terbelenggu. Iya. Kalimat saya belum selesai Bung Yoris ya kan. Bung Yoris ingin supaya kita ini cepat. Apa sih misalnya? Misalnya mungkin salah satu pikirannya bahwa ya Pak Novanto ini sebagai orang yang sudah terpilih dengan baik sekali, tapi sayang di ujung ini kemudian ada hal-hal yang kemudian Boya legowo untuk kemudian serahkan mungkin kepada yang lain. Sekarang saya tanya misalnya seperti itu. Bu Ula gini aja deh. Ibu Ula kan pengurus, oke? Ya. Pengurus harian, yes? Situasi begini, saya datang hari Rabu tuh Pak segera bikin rapat. Kita ini kan kolektif kolegial. Diundang rapatnya? Atau Ibu ada usulkan nggak? Sebagai kader kan ada kewajiban kita, kan? Bang Akbar. Saya menyarankan kumpul seluruh stakeholder. Pembina, pakar, kehormatan. Ini masalah. Saya kira ini soal cara saja misalnya. Soal cara gimana? Begini, kalau Bung Yoris datang ke kediaman Pak Nov minta rapat, ya kan? Terus kemudian kan Pak Nov tidak dalam oh ya kita rapat kapasitas besok sebagai misalnya begitu. Ya kan? Korbit Polhukam. Ngerti saya. Tapi andai kata semua ketua Korbit melakukan hal yang sama, ya hari-hari rapat dong orang di Golkar. Oleh karena itu, saya tidak setuju, nggak bisa. Dengerin dulu. Kalau bilang oleh karena ini itu situasional kan? oleh Ini karena, penting nggak coba? Ya kita kan yang selalu saya cuma mau tanya, mengagendakan karena bilang rapat itu adegan adalah rapat, ya. sekjen. Saya kira gini Adalah juga. sekjen gitu Kita loh. perlu perhatikan Nanti juga. nggak apa-apa, nanti ke Novanto, Nanti tiap hari betul rapat, tiap hari sekjen. rapat Kan nggak seperti bisa. itu. Situasional sekarang harus. Adinda, dengan tetap kita berpegang pada hukum, proses hukum. Tapi kan yang menjadi objek dari sisi peristiwa ini kan ya Novanto. Partai kita lah Partai. ya. Jadi karena itu kalau kita melihat bahwa nanti kalau tidak ada penyelesaian yang katakanlah mendekati kepada proses hukum, ya perlu kita ingatkan juga paling tidak di interim lah. Ya. Jadi kalau udah begini gimana Oleh masa karena- kita teruskan begitu tadi? Nah, yang saya hormati, Bung Yoris datang ke Pak Novanto. Adakan rapat nih, itu bagus, mengingatkan, itu bagus sekali kan gitu. Tetapi mekanismenya bukan pada saat itu Novanto, iya Pak Yoris, besok segera rapat. Bukan itu yang saya maksud. Saya ini kan orang berproses begitu. Maka kemudian Pak Novanto idealnya mengembalikan kepada sekjen. Karena partai ini yang menggerakkan adalah Kalau itu sekjen. setuju mekanisme. Dan Tapi kemudian jangan Ibu sekjen bilang lah- kalau semua ketua-ketua datang ini tiap hari kita rapat. Enggak, No, no, saya misalnya, tidak setuju. misalnya. Waktu kita habis nih. Iya kan Waktu kita seperti terbatas. itu. Datang lagi korbit yang lain rapat. Jadi oleh karena itu mari kita taat kepada mekanisme partai. Saya berikan kan kesempatan seperti itu. terakhir kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan pendapatnya. Bang Yoris terlebih dahulu. Tentang apa? Tentang ini. Oh, begini. Biarkanlah kami menyelesaikan persoalan kami sendiri secara internal. Golkar ini punya pengalaman partai yang paling lama, punya sumber daya manusia, punya manajemen konflik yang cukup bagus, tidak diragukan. Dan ini semua bisa terselesaikan, apalagi dengan kita
mendeklarasikan diri sebagai partai yang modern, jadi public party, bukan private party, sehingga kolektif kolegial yang kita jaga, dan ini terkomunikasi dengan baik. Hiruk pikuk ini biarkan dia berjalan secara demokrasi, tetapi kita ke dalam. Yang penting tujuan kita bagaimana menyelamatkan partai, eksis dan survive agar buku putih kita menuju kepada negara kesejahteraan 2045 bisa diwujudkan. Itu aja. Oke, Paula? Ya, saya kira hampir sama. Ini kalau yang begini kita selalu sama dan saya tos dengan dia kalau soal pikiran seperti ini. Tapi kalau kembali kepada bagaimana kita ingin menyelamatkan partai, maka proses penyelamatan partai itu kita yang ke dalam dulu. Ibarat suatu keluarga besar dalam rumah yang besar, anak yang bungsu pun diajak untuk berpendapat, kan seperti itu. Dan seterusnya baru kemudian kita tempatkan peraturan itu mana yang kemudian harus kita ambil. Oleh karena itu Bung Yoris, ya kan, kita masih ada rapat harian yang saya kira akan segera digelar. Apapun hasil rapat harian itu yang kemudian nanti kita akan jalankan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing sebagai pengurus. Nah, menghadapi yang agenda-agenda, agenda, ya contingency plan saya tahu, ya harus ada katanya istilah darurat, ada istilah emergency. Nah, untuk kemudian dia akan masuk di ICU, bisa begitu ya. Sebagai saya dokter, saya tahu ini harus di ICU, ini ICCU misalnya, treatmentnya sama. Oleh karena itu supaya kita partai modern yang Bung Yoris tadi bilang, ya kita tunjukkan dong kepada masyarakat Partai Golkar ini bahwa apapun kejadiannya, ya pahit ya manis seperti itu, maka jangan sekali-sekali melanggar mekanisme dan prosedur partai. Oleh karena itu solid, maka dari solid kita bisa bangkit, dari bangkit kita bisa jaya dan akhirnya kita menang. Baik. Tanpa itu nggak bisa. Pak Akbar, silakan terakhir. Ya kita ini kan negara hukum. Hukum harus kita hormati dan bahkan kita juga menghendaki hukum itu sebagai panglima. Dan sekarang ada sesuatu yang peristiwa hukum dan melibatkan ketua umum Partai Golkar. Tapi Partai Golkar ini kan juga harus kita selamatkan. Ya, kita fungsikan supaya dia juga memiliki peranan dalam beberapa peristiwa-peristiwa politik. Kan dalam konteks itu politik ini kan harus jalan terus. The show must go on, ya kan? Jadi kok nanti misalnya sampai pada satu tahap kalau kita tidak mengambil satu putusan, khawatir nanti kita tidak bisa ikut dalam proses politik. Nah, itulah barangkali momentum di mana kita lihat momentum itu kapan. Dan ambil keputusan. Disitulah kita harus ambil keputusan sambil tetap menghormati proses hukum. Tapi kalau nanti misalnya kita sudah harus mengambilkan satu tindakan, kalau tidak nanti akan bisa berpengaruh kepada keikutsertaan kita di dalam agenda politik. Sayang sekali waktunya sangat terbatas. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Partai Golkar adalah partai yang disorot memberikan warna kepada politik Indonesia tanpa dipungkiri. Karena itu publik kemudian akan melihat apa yang akan diambil sebagai putusan terkait sengkarut yang dialami oleh Ketua Umum Partai Golkar dan Partai Golkarnya sendiri. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu atas waktunya. Demikian AFD Now malam ini. Saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa.